Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Sungguh suatu anugerah Tuhan yang luar biasa kalau sampai saat ini Tuhan terus berikan kepada kita kesehatan dan berkat-berkatnya. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kembali kita akan belajar bersama-sama tentang seseorang yang bernama Musa. Bagaimana lewat kehidupannya kita bisa mencontoh nilai-nilai yang dia miliki. Tanpa berlama-lama mari kita buka kitab Bilangan pasal yang ke-14. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Bilangan pasal 14 ayat pertama sampai dengan yang ke-20. Di situ firman Tuhan berkata, "Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya lanjut membacanya sampai ayat yang ke-20, saya mau memberikan latar belakang daripada cerita ini yang mungkin sebagian daripada Anda sudah mengetahuinya. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel keluar daripada bangsa Mesir dan mereka melihat mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah daripada Tuhan. Dan akhirnya mereka sampai di kira-kira perbatasan daripada tanah Kanaan, tempat di mana mereka akan masuk, tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, di mana Tuhan akan membuat suatu bangsa yang akan menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Saudara, di sini dikisahkan ya, sebelum pasal 14 dikisahkan dalam pasal ke-13 bagaimana pada saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus beberapa pengintai, ya jumlahnya 12 orang, untuk masuk ke tanah Kanaan tersebut untuk melihat bagaimana keadaan daripada negeri tersebut. Nah, singkat cerita Musa memilih satu orang pengintai dari setiap suku, dan yang dipilih adalah orang-orang yang menjadi pemimpin daripada suku tersebut, orang-orang yang terpandang daripada suku tersebut. Nah, kemudian mereka diutus oleh Musa untuk masuk ke negeri tersebut, untuk melihat bagaimana keadaan daripada negeri tersebut, untuk melihat kekayaan daripada negeri tersebut, untuk melihat inilah tanah yang aku berikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, setelah beberapa saat mereka pergi dan kemudian mereka balik, dan pada waktu mereka balik, mereka nggak balik dengan tangan kosong. Firman Tuhan menceritakan bagaimana mereka kembali dengan sebagian hasil daripada tanah tersebut. Dan kalau berdasarkan cerita di dalam pasal 13, mereka itu mengangkut anggur sampai harus dipikul karena begitu berlimpahnya hasil tanah tersebut.
Nah, dan pada saat mereka masuk kembali dan membawa hasil tanah tersebut, ya, eh, mereka kemudian menceritakan apa yang mereka lihat. Nah, mungkin ini tidak termasuk daripada karakter Musa, tetapi ini adalah sesuatu yang buat saya perlu juga untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita, dan juga bukan cuma pelajari tapi perlu praktekkan. Ada 12 pengintai dan 10 pengintai menceritakan bagaimana kondisi dan situasi daripada tanah tersebut dari sudut pandang yang negatif, sudut pandang yang pesimis. Mereka menceritakan bagaimana orang-orang di sana begitu besar. Mereka menceritakan bagaimana orang-orang di sana memakan manusia, dan mustahil untuk mereka bisa masuk ke tempat tersebut karena bukan cuma manusianya yang besar, tetapi juga ada benteng-benteng, ada kota-kota yang begitu kuat yang pengintai-pengintai ini mengatakan mustahil untuk kita bisa masuk ke tempat tersebut. Nah, sementara dua pengintai yang lain, Kaleb dan Yosua, mereka menceritakan hal yang berbeda. Mereka melihat hal yang sama, tetapi mereka katakan benar bahwa banyak benteng di sana, banyak orang besar di sana, tetapi Allah akan membawa kita untuk kita bisa menguasai akan daerah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus memandang kepada Yesus senantiasa. Mata kita, tujuan kita, harapan kita adalah Allah semata-mata. Firman Tuhan mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk mari pandang kepada Dia, pandang kepada rencananya, pandang kepada apa yang Dia telah siapkan untukmu. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa Allah sudah berulang kali mengatakan janjinya kepada orang Israel, bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan bukan cuma Tuhan mengucapkan janjinya, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat spektakuler yang jarang-jarang untuk terjadi. Dan orang Israel melihat semua mujizat tersebut di depan mata mereka. Dan saudara, ya, yang menyedihkan di sini adalah pemimpin-pemimpin daripada masing-masing suku ini, dari 10 suku ini, mereka walaupun sudah melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka masih pesimis bahwa mereka bisa untuk menguasai tanah Kanaan tersebut. Padahal kenyataannya mereka yang pertama sudah melihat janji Tuhan, mendengar janji Tuhan. Yang kedua, mereka sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Nah, ini satu hal yang kita bisa pelajari juga selain nilai-nilai daripada Musa. Ya, kita bisa pelajari bahwa kita sebagai orang percaya, bila kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kacamata manusia kita lihat, maka kita tidak akan pernah menggenapi akan perkara-perkara yang besar dan luar biasa yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita. Tahun 2020 tema gereja kita adalah advance, maju, ya. Dan semua kita di awal tahun kita optimis bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita optimis Tuhan akan memimpin kita lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi per bulan Maret, April dan sampai sekarang kita merasakan dan melihat bagaimana
bukan optimisme sih, tapi bagaimana apa yang kita lihat secara kacamata dunia tidak seperti yang kita harapkan. Khususnya Anda-anda yang punya yang bekerja. Khususnya Anda-anda yang punya usaha. Mungkin dari sisi pendapatan Anda bukan makin advance, bukan makin maju, tetapi malah Anda jadi mundur. Mungkin dari sisi bonus, dari sisi usaha, Anda bukan mengalami kemajuan, tetapi justru Anda mengalami penurunan yang Anda tidak pernah bayangkan sebelumnya. Nah saudara, ya, kembali lagi saya mau mengajak kita, mari kita melihat berdasarkan kacamata Tuhan, bukan kacamata manusia. Kacamata manusia akan mengatakan bahwa kita gagal. Kacamata manusia akan mengatakan tahun ini adalah tahun yang buruk. Kacamata manusia akan mengatakan bahwa kita tahun ini mengalami defisit, kita mengalami kekurangan. Benar, secara ekonomi itu yang kita alami. Tapi saudara, seperti yang saya sudah sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa sebenarnya pada saat kita bicara tentang advance, kita bicara tentang kemajuan, kita tidak hanya bicara tentang ekonomi, kita tidak hanya bicara tentang keuangan kita tidak hanya bicara tentang kehidupan duniawi. Ada kalanya advance itu berbicara tentang bagaimana akar tersebut semakin mengakar di dalam. Iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Doa kita, waktu doa kita kepada Tuhan semakin bertambah. Kita membaca firman Tuhan, kita semakin mengerti akan firman Tuhan. Kita mempunyai lebih banyak waktu dengan keluarga. Kita lebih banyak waktu untuk belajar. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, di masa-masa pandemi ini, kalaupun ada hal-hal di dalam hidup kita yang saat ini tidak bertumbuh seperti yang kita harapkan, mari kita belajar untuk tanya Tuhan. Tuhan, hal apa dalam hidupku yang aku harus bertumbuh? Manusia seringkali kita cuma mau bertumbuh berdasarkan cara kita berpikir, sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Tapi saya mau katakan bahwa ada kalanya Tuhan akan bawa kita advance dalam hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan ajarkan kita untuk lebih sabar. Tuhan ajarkan kita untuk lebih tenang, lebih kalem, untuk selalu berpikiran positif di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita melihat bagaimana 10 pengintai ini, mereka justru menceritakan hal-hal yang buruk, walaupun mereka melihat hal yang sama yang dilihat oleh kolega atau rekan-rekan mereka juga. Nah saya mau mengajak setiap daripada kita, para jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita menjadi orang-orang yang melihat segala sesuatu berdasarkan kacamatanya Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu. Saya percaya juga ada di antara Anda yang mengalami peningkatan di dalam ekonomimu. Saya mempercaya juga ada di antara Anda yang usaha Anda dahulu usaha Anda yang dahulu nggak terlalu jalan sekarang jadi jalan. Ada di antara Anda yang mungkin mempunyai usaha-usaha baru atau investasi-investasi yang dimana investasi Anda justru berkembang di masa-masa sekarang. Nah saudara, kalau Anda mengalami hal demikian, tanya juga Tuhan. Tuhan, apa tujuanmu dengan memberkati aku dengan cara-cara yang demikian? Ajar aku untuk bisa mengelola berkat yang kau berikan kepadaku di dalam hidupku. Nah saudara, kita melihat bagaimana di sini karena pengaruh daripada 10 pengintai ini, kita tadi baca di dalam ayat yang pertama, bagaimana orang Israel ini bukan cuma nangis, tapi mengeluarkan suara nyaring pada malam hari. Oh saudara, Anda bisa bayangkan ya, kalau misalnya satu kelurahan, gak usah satu
kota lah, satu kelurahan. Ya, ngomong-ngomong kita nih di Makassar penduduk kita sekitar 1,7 juta orang. Ya, dan bangsa Israel pada saat itu diperkirakan antara 1,7 sampai 3 juta orang. Nah, Anda bayangkan, gak usah satu kota deh, ya. Ya, jumlah kita di Makassar kira-kira hampir sama lah dengan orang Israel. Satu kelurahan aja, kalau kelurahan tersebut nangis semalaman dan mengeluarkan suara nyaring, Anda bisa bayangkan betapa ributnya tempat tersebut. Dan orang Israel pada saat itu mereka bukan tinggal dalam posisi yang jauh-jauh, mereka tinggal di dalam satu tempat secara bersama-sama. Anda bisa bayangkan mereka nangis dan itu dilakukan bukan hanya dalam berapa menit, tetapi dilakukan semalaman. Saudara, saya nggak bisa, terus terang saya nggak bisa bayangkan saudara ya. Terus terang kalau ada orang berduka saja terus kemudian keluarga berduka tersebut nangis ya. Saya bisa merasakan bagaimana kesedihan dan juga bagaimana kekecewaan daripada keluarga tersebut. Dan ini dilakukan oleh satu bangsa. Oh, dan saudara, bangsa ini menangis karena apa? Karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak akan mampu membawa mereka masuk ke tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan. Oh, betapa menyedihkannya. Dan bukan cuma itu, mereka telah melihat anugerah demi anugerah dalam hidup mereka, tapi mereka tetap tidak percaya. Kalau ada di antara Anda yang imannya saat ini sedang goyah, ada di antara Anda yang hidupnya sepertinya Anda nggak lagi merasakan Tuhan. Saya mau anjurkan kepada Anda untuk Anda melihat kembali masa lalu Anda waktu Tuhan tolong Anda. Masa lalu Anda bagaimana Tuhan memberkati Anda. Dan belajar untuk mengucap syukur untuk semua berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di waktu-waktu yang lampau. Nah, orang Israel saudara, mereka gagal untuk melihat mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Mereka nggak percaya akan hal tersebut. Bahkan mereka berkata, kenapa Tuhan bawa kami ke sini? Kenapa kami tidak mati saja di Mesir? Mengapa kami tidak mati saja di padang gurun? Dan saudara, kalau kita baca di sini bahkan mereka berkata, mari kita angkat deh, nggak usah jadi Musa yang jadi pemimpin, orang lain aja. Mari kita angkat pemimpin yang lain untuk memimpin kita, untuk kita bisa kembali ke Mesir. Dan kemudian kita baca dalam kisah ini bagaimana Musa dan Harun di depan daripada mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di depan mereka, mereka bersujud. Ya, mereka bersujud, dan waktu mereka bersujud Yosua dan Kaleb, mereka mengoyakkan jubah mereka sebagai tanda bahwa mereka ini bersungguh-sungguh, mereka ini mencurahkan hati mereka. Mereka katakan, benar, negeri yang kita intai ini memang ada orang-orang seperti itu, tapi negeri ini luar biasa baik. Negeri ini, wow, ini benar-benar, inilah Taman Eden, inilah tempat yang, wow, Tuhan itu sangat baik, mau kasih kita tempat ini. Nah saudara, apabila Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya, apabila Tuhan memberikan kepada kita akan satu rencananya, ada kalanya rencana tersebut untuk kita bisa capai, untuk digunakan oleh akal budi manusia kita, itu tidak masuk akal. Karena kalau masuk akal, maka secara manusia Anda bisa mengerjakannya sendiri. Tapi karena tidak masuk akal, Anda bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara, kita lihat di sini bagaimana waktu Kaleb dan Yosua membela akan Musa dan Harun dan mengatakan kita pasti bisa masuk. Dan kemudian bangsa ini bukannya mendengarkan sisi lain daripada
tanah tersebut yang telah dijanjikan oleh Tuhan, mereka justru bahkan mau melempari Yosua dan Kaleb ini dengan batu. Dan kemudian pada saat kericuhan tersebut berada pada puncaknya, kemuliaan Tuhan turun. Dan kita lanjut di dalam ayat yang ke-11. Situ firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ya saudara, saya bisa bayangkan betapa Allah marah kepada orang-orang Israel ini. Ya saudara, kalau saya baca kisahnya pun saya kadang geleng-geleng kepala juga. Ya, kenapa kok orang Israel bisa seperti itu? Tapi saya pun harus menyadari, kadang saya bisa juga jadi seperti orang Israel yang kadang-kadang ya kurang percaya dengan janji Tuhan. Ya kadang-kadang saya harus disadarkan, woi, udah banyak nih mujizat yang Tuhan buat dalam hidupmu. Dan kemudian sadar jadinya akhirnya malu sendiri. Ya, semoga-moga Anda tidak seperti itu. Haleluya. Terus kemudian firman Tuhan berkata, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Ya, hal yang Allah pernah katakan di yang kita pelajari minggu lalu, kita pelajari kembali. Allah berkata, ini bangsa Israel tidak menghormati aku, tidak percaya kepada aku, walaupun saya sudah melakukan berbagai macam hal. Dan kemudian ayat 13 lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Israel, kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang kau ini nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Seperti yang kau firmankan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Saya ulangi kembali, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Ayat 19, ampunilah, ampunilah, ampunilah Tuhan kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Saudara, kita belajar minggu lalu bagaimana Musa ini adalah pribadi yang lebih mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Dan kita belajar bersama-sama agar kita menjadi orang-orang yang mengepentingkan kepentingan bersama lebih daripada kepentingan pribadi kita. Oleh sebab itu saya anjurkan mari kita mulai praktek dengan cara apa? Dengan kemana-mana kita gunakan masker, dengan kemana-mana kita mencuci tangan, pakai hand sanitizer dan mengurangi untuk berkunjung ke tempat-tempat yang rawan. Ini hanyalah salah satu, bukan rawan maksudnya ramai ya, ramai ya. Nah ini hanyalah salah satu tindakan yang kita bisa lakukan untuk kita bisa terhindar daripada penyakit ini. Nah saudara, kita melihat bagaimana Musa ini kembali datang kepada Tuhan. Dan saudara, bukan hanya dia mengedepankan kepentingan orang. Dan ini satu nilai yang kita mau belajar daripada Musa pada hari ini.
Nilai tersebut adalah kita melihat di sini bagaimana Musa ini, saudara, saya yakin dia waktu mengatakan kata-kata ini dia bukan sedang berpuisi atau sedang berpantun, atau kata-katanya bukan seperti cara saya membaca tadi. Tapi saya meyakini waktu Musa mengatakan ini, saya nggak tahu apakah dia dalam posisi bersujud atau dia dalam posisi yang lain. Saya bisa bayangkan dia ngomong kira-kira seperti ini. Tuhan, Tuhan, andai kata bangsa ini musnah Tuhan, nanti bangsa-bangsa lain akan ngomong apa? Mereka akan cerita bagaimana Engkau tidak mampu Tuhan bawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Dan kemudian dia katakan, Tuhan, Kau adalah Allah yang panjang sabar, kasih setiamu berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, ampunilah kiranya kesalahan daripada bangsa kami. Ampunilah, ampunilah, ampunilah. Saya yakin Musa berkata-kata bukan cuma sekedar kata-kata biasa, tapi ada satu permohonan, bahkan mungkin tangisan, seruan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Nah, saudara, saya pernah membaca kisah-kisah di mana ada orang tua yang secara khusus datang kepada polisi atau orang yang dirugikan akibat perbuatan anaknya, dan kemudian orang tua ini bahkan sampai bersujud mencium tangan daripada polisi atau mencium tangan daripada orang yang telah dirugikan akibat perbuatan anaknya dan berkata, ampuni, kodong, tolong, ya ini anakku memang buat salah tapi ampuni. Bahkan mereka sampai menangis. Dan saudara, ya, saya yakin itulah yang kira-kira merupakan hal yang Musa kerjakan pada saat Tuhan sudah murka dan hendak menghabiskan Israel karena kebebalannya, tegar tengkuknya, dan Musa kembali datang sama Tuhan dan memohon, Tuhan. Nah, nilai apa yang kita mau pelajari? Nilai yang kita mau pelajari bukan hanya sekedar Musa mengedepankan kepentingan bangsanya, tetapi dia menjadi pribadi yang bersyafaat. Ya, sekali lagi dia menjadi pribadi yang bersyafaat. Apa maksudnya bersyafaat? Bersyafaat itu bukan cuma sekedar berdoa. Berdoa itu adalah kita berbicara dengan Tuhan. Kita bicara dan Tuhan bicara. Tuhan bisa bicara lewat firman-Nya, Tuhan bisa bicara lewat lagu, Tuhan bisa bicara dalam hati dan pikiran kita, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan bicara dan kita juga bicara sama Tuhan. Nah, bukan hanya sekedar Tuhan tidak hanya mau untuk kita berdoa saja, tetapi seperti saya katakan tadi, nilai yang kita pelajari adalah Musa itu bersyafaat. Bersyafaat, ya, ini sebenarnya suatu konsep yang ada di dalam firman Tuhan, dan konsep ini yang dilakukan oleh para imam-imam ya di perjanjian lama, dan saat ini kita di perjanjian baru, kita semua adalah imamnya Tuhan, imamat yang rajani. Arti dari syafaat adalah kita berdiri di hadapan Tuhan untuk memohonkan pengampunan daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau pengampunan bagi sekelompok orang yang telah membuat kesalahan, dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan tersebut, mereka diampuni dosanya dan mereka bisa mengenal Tuhan. Nah, saudara, memang semua dosa umat manusia tersebut telah diampuni oleh Tuhan. Kita percaya hal tersebut. Ya, sejak Yesus mati di atas kayu salib, setiap orang telah diampuni dosanya. Ya. Nah,
Terus kenapa kita harus meminta pengampunan dosa atas hidup mereka? Nah saudara ya, manusia-manusia yang belum kenal Tuhan, mata mereka ini masih dibelenggu dengan kegelapan yang membuat mereka tidak bisa mengenal akan terang Tuhan, yang membuat mereka tidak tahu akan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, mereka masih mempraktekkan mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Mereka masih mempraktekkan hal seperti itu, ditempeleng ya, kita balas dengan tempeleng. Nah, sedangkan pribadi Allah, sifat Allah adalah ya kita mengampuni. Itu adalah apa yang Allah ajarkan, dan buat orang yang belum kenal Tuhan, nggak masuk di akal kalau kita misalnya diperlakukan jahat dan kita tetap memperlakukan baik akan orang tersebut. Tapi itulah yang Allah ajarkan kepada kita setiap orang percaya agar kita dapat menjadi terangnya Tuhan. Nah, bersyafaat di sini adalah berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya orang ini belum mengenal Engkau Tuhan. Dan ini dosa-dosa mereka Tuhan. Dan aku mohon untuk Engkau mengampuni akan dosa mereka. Dan Tuhan mari bawa mereka untuk bisa mengenal akan Engkau di dalam kehidupan mereka. Itu yang namanya syafaat. Kita berdiri di antara Tuhan dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita membawa seluruh dosa-dosa mereka dan memohonkan pengampunan mereka di hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Musa, dilakukan oleh orang imam-imam di perjanjian lama ya. Mereka meminta pengampunan kepada bangsa Israel, dan kemudian kita sebagai imam di perjanjian baru, teman kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita yang belum kenal Tuhan, Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang Tuhan, ini aku kenal orang-orang ini Tuhan. Dan orang-orang ini perlu pengampunan-Mu. Orang-orang ini perlu kenal Engkau Tuhan. Dan aku minta pengampunan-Mu atas hidup orang-orang ini. Itu yang Tuhan ingin lihat daripada kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-20, di situ Tuhan berfirman, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Saudara, kita bisa lihat di sini bagaimana Musa mengedepankan kepentingan sesamanya dan kemudian dia berdiri di hadapan Tuhan, bersyafaat. Jadi saudara, sesungguhnya inilah nilai yang kita sebagai orang percaya, yang saya ajak kita semua sama-sama untuk kita punyai dalam hidup kita. Seringkali kita berdoa, kita hanya berdoa untuk pribadi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayangi. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, untuk sakit penyakit mereka. Kita berdoa untuk permohonan-permohonan doa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang sudah percaya. Nggak salah dengan hal tersebut. Tapi saudara, hal ini yang sebenarnya Tuhan cari. Saudara, kita semua jadi orang percaya karena kita mau jadi pengikut Yesus. Karena kita tahu hanya dengan menerima Yesus dalam hidup kita, maka kita dipersatukan dengan Allah. Dan kita percaya pada saat kita dipersatukan dengan Allah, kita dari hari ke hari kita akan menjadi sama seperti Yesus. Nah, ada orang-orang percaya yang mengukur sama seperti Yesus itu dengan ukuran dompetnya, dengan ukuran keuangannya. Sama seperti Yesus itu, kalau kita diberkati, wah kan Tuhan kita kaya. Ada juga yang mengukur kehidupannya itu sama seperti Yesus adalah pada saat dia alami penderitaan yang sedemikian rupa dan kemudian dia melayani sampai istilahnya
menjadi sangat susah teraniaya oleh karena pelayanannya, dan kemudian dia mengukur bahwa inilah yang menjadi sama seperti mengikut Yesus. Nah, saudara, ini adalah dua ekstrim yang berbeda, tapi saya nggak akan bahas hal seperti itu. Tapi saya yang percaya bahwa menjadi seperti Yesus itu ada banyak aspek di dalam kehidupan kita. Nah, tapi yang saya mau ajarkan kepada kita saat ini adalah Yesus. Dia datang ke dunia, yang dia lakukan adalah dia bersyafaat dan berkorban. Jadi Yesus bukan hanya sekedar memohonkan ampun kepada Bapa di surga akan dosa umat manusia, tetapi dia bahkan yang menjadi korban tersebut, mati untuk dosa manusia. Dan karena darahnya semua dosa umat manusia diampuni. Waktu kita menjadi sama seperti Yesus, saya yakin Tuhan akan tuntun kita untuk kita bisa juga jadi pribadi-pribadi yang gak harus sampai kita mati untuk dosa orang lain, karena darah kita tidak akan mengampuni akan dosa orang lain. Tapi kita harus punya semangat yang sama seperti yang Yesus miliki, yaitu semangat bagaimana supaya orang-orang ini bisa diselamatkan, orang-orang ini bisa percaya kepada Tuhan. Dan bukan cuma itu, bukan cuma mempunyai semangat yang sama, tapi bagaimana kita juga bisa bersyafaat. Tuhan, ampuni dosa daripada teman-temanku ini. Mari Tuhan bawa Tuhan keluargaku yang belum mengenalmu untuk dapat percaya kepadamu. Saudara, kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk kota kita berdoa untuk suku-suku bangsa. Kita berdoa bukan cuma supaya bangsa kita makmur, kota kita makmur, tapi terlebih daripada itu. Dan kita rindukan adalah bagaimana setiap orang yang belum percaya itu bisa melihat akan kemuliaan Tuhan, dan mereka bisa diampuni dosanya, dan mereka bisa terhubung kembali dengan Allah yang telah menciptakan kita. Agar dosa mereka diampuni, agar kegelapan yang menutupi mata mereka itu bisa diangkat kegelapan tersebut, supaya tirai yang menutup mata mereka itu bisa dilepaskan dan mereka melihat akan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, ini yang kita rindukan untuk terjadi. Ini yang kita rindukan untuk kita bisa lihat di dalam kehidupan daripada Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa. Nah, saudara, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan sesungguhnya. Tuhan mau supaya tiap orang percaya itu bersyafaat. Jadi saudara, Tuhan menginginkan agar kita bukan cuma jadi orang yang tahu berdoa kepentingan pribadi, tapi sama seperti Yesus, kita menjadi pribadi-pribadi yang turut menanggung beban daripada dunia ini, memohonkan keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Saya mau dorong untuk terus kita doakan bangsa kita, doakan kota kita, doakan suku-suku bangsa. Yeskiel 22 ayat 30, situ firman Tuhan berkata seperti ini. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudara, ini adalah suatu hal yang tragis, sangat tragis.
Pada saat itu Allah berkata kepada Yeskiel, ini bangsa Israel begitu menyimpang dari jalanku, begitu jauh dari jalanku. Dan mereka melakukan perbuatan demi perbuatan yang menyakiti akan hatiku. Dan sebenarnya aku cari orang yang mau berdiri di hadapanku dan minta pengampunan atas bangsa ini. Tapi sayangnya gak ada yang mau berdiri. Nah saudara, saat ini kita di bangsa kita ini, kita perlu orang-orang yang mau berkata, Tuhan, Tuhan, ampuni Tuhan Yesus kesalahan bangsaku. Ampuni kotaku, ampuni suku-suku yang ada di bangsa ini. Celikan mata mereka supaya mereka melihat kebenaran, supaya mereka hidup di dalam jalan-jalan dan rencananya Tuhan. Supaya mereka hidup di dalam kasih Tuhan. Mereka hidup di dalam kasih, bukan kebencian. Mereka hidup di dalam damai, bukan keributan. Mereka hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara, masa-masa pandemi ini mungkin bisa jadi masih lebih panjang. Masih panjang, bukan lebih panjang. Masih panjang, kita nggak tahu kapan ini berakhir. Mungkin Anda berkata, kok Tuhan nggak jawab doa kita, kok lama. Sekali lagi, ya saudara, dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ada maksud Tuhan. Jangan paksakan waktunya Tuhan. Kalau Anda baca kitab Keluaran, Anda bisa lihat bagaimana Israel itu ngalamin waktu yang cukup lama untuk sebelum mereka keluar sebelum mereka keluar Mesir. Di padang gurun pun mereka mempunyai waktu yang cukup panjang di sana. Kita lihat kehidupan Yusuf memerlukan waktu sekitar 13 tahun atau lebih daripada itu, 16 tahun sebelum dia menggapai mimpinya. Abraham untuk mempunyai anak perjanjian dia harus tunggu 25 tahun yang 25 tahun setelah dia menerima janji pertamanya. Dan mungkin ada di antara Anda, aduh Tuhan, saya kenapa begini, saya udah gak betah, bla 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 dan seterusnya. Saudara, saya mau cuma dorong kepada Anda, daripada kita mengeluh, daripada kita hanya berkata kenapa Tuhan gak selesai-selesai, dan kemudian kita berdoa, mungkin Anda sudah putus asa, sudah berdoa minta supaya pandemik ini selesai, tapi kok Tuhan sepertinya gak jawab. Saudara, saya mau katakan, daripada kita berkutat dengan hal tersebut terus menerus seperti orang Israel yang keliling terus di padang gurun, mari kita gunakan waktu kita untuk bersyafaat untuk bangsa kita, untuk bangsa-bangsa, untuk kota kita dan kota-kota lain, dan untuk suku-suku, untuk daerah-daerah lain yang dimana mereka perlu untuk dipersatukan kembali dengan Allah, untuk mereka hidup di dalam terangnya Tuhan. Saudara, saya waktu baca Bilangan 14 ayat 20 ini, wow, Tuhan mengabulkan doa Musa. Dan doa Musa ini, syafaat Musa, menyelamatkan satu bangsa. Seringkali kita beri kesaksian, Tuhan jawab doa saya, haleluya. Saya doa minta ini, Tuhan kasih. Saya doa minta jodoh, Tuhan kasih, Tuhan kasih yang terbaik. Saya doa minta rumah, Tuhan kasih yang terbaik. Saya doa untuk punya kendaraan, Tuhan kasih yang terbaik. Saudara, bisakah kita berkata, saya doa untuk suku-suku ini dan mereka kenal Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. Saya mengajak kita jadi orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan minta pengampunan daripada sekelompok orang, sebuah suku, beberapa suku, kota,
bangsa, bahkan bangsa-bangsa untuk kenal Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama, kita berdoa. Bapa, kami berdoa, biarlah kami menjadi pribadi yang bukan hanya berdoa untuk kepentingan pribadi kami, tapi kami berdoa untuk bangsa-bangsa, bersyafaat untuk suku-suku bangsa, untuk kota Makassar, untuk Indonesia, supaya semua orang bisa hidup di dalam jalan dan rencana Tuhan. Makasih ya Bapa, dan biar firman-Mu tertanam, berakar, serta berbuah dengan lebat. Pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.